Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke halaqah Al-Quran. Dalam kesempatan ini mencoba mengeluarkan hukum tajwid yang ada di surah Ghafir. Insyaallah ayat 13 halaman 468. Tolong disimak, diperhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Kita coba keluarkan hukum tajwidnya. Huwaladzi, di awal ayat ada hukum alif lam asyamsiyah karena alif lam ketemu huruf syamsiah yaitu lam ya. Jadi kalau ada lam bertasydid dianggap dua ya, double. Cara bacanya langsung masuk ke lam yang kedua. Jadi hukumnya alif lam asyamsiyah. Walladzi, di mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya harokat kasrah, di dibaca panjang dua harokat. Alladzi yuri, ri mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya harokat kasrah, diri dibaca panjang dua harokat. Yurikum kum'a. Setelahnya ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun ketemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Huruf hijaiyahnya itu huruf hamzah ya. Cara bacanya mim sukunnya dibaca jelas. Yurikum aya'a mad badal karena ada hamzah. Karena ada alif sebelumnya harokat fathah di hamzah dibaca panjang dua harokat. Kenapa disebut mad badal? Awalnya ini hamzah ketemu hamzah. Awalnya a ya menjadi mad badal. Hamzah yang kedua diganti dengan harokat atau diganti dengan mad ya. Hamzah yang kedua diganti dengan mad, yaitu alif, disebabkan hamzah yang pertama berharokat fathah otomatis dengan alif. Jadi pasangannya kalau fathah dengan alif, dhammah dengan waw, kasrah dengan ya. Jadi hukumnya mad badal. Ya mad tabi'i karena ada alif kecil sebelumnya harokat fathah dia dibaca panjang dua harokat. Ayatihi, hi mad silah qasirah karena ada ha domir terhempit dua huruf hidup sebelum dan setelahnya. Huruf hidup sebelumnya yaitu harokat kasrah di ti, huruf hidup setelahnya harokat fathah di wa. Jadi cara bacanya panjang, cukup dua harokat ya, dan tidak ada hamzah. Jadi hukumnya mazilah qasirah ya. Jadi ha domir terhempit oleh dua huruf hidup sebelum dan setelahnya. Lanjut. Wa yunazzilu, wa yunad, ini nun ditekan ke zai ya karena ia bertasydid. Wa yunazzilu lakum ada hukum idgham mutamatsilin atau idgham mimi ya karena ketemu huruf yang sama dalam sifat dan mahrobnya. Jadi mim ketemu mim. Ini hukumnya idgham mutamatsilin. Cara bacanya mim pertama dimasukkan ke mim yang kedua dengan sempurna. Ini juga bisa disebut idgham sempurna ya. Karena masuk idgham kamil karena masuknya dengan sempurna. Jadi hukumnya idgham mutamatsil ya. Lanjut. Lakum minas sama ada hukum, selanjutnya ada hukum alif lam asyamsiyah. Karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu sin. Cara bacanya langsung masuk ke sin ya. Alif lamnya tidak terbaca. Dan cirinya setelah alif lam ada huruf yang bertasydid yaitu di sin. Lanjut. As-sama'i. Setelahnya ada hukum mad wajib muttasil ya. Karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat. Mad tabi'inya yaitu alif sebelumnya harakat fathah di ma, hamzahnya yaitu di i. Satu kalimat as-sama'i. Cara bacanya panjang bisa 4 sampai 5 harakat ya. Jadi hukumnya mad wajib muttasil. Lanjut. As-sama'i rizqa. Riz ini ada zai sukun mutlak ya, dan zai mempunyai sifat sofir ya, berdesis. Makhrajnya itu tarful lisan ma'usuli asanaya asufla ya, jadi ujung lidah nempel ke tempat tumbuh gigi seri bawah. Ini sejajar dengan sin dan sod ya, mempunyai sifat sofir. Rizqo. Nah, kita berhenti menjadi hukum mad iwad ya. Kita berhenti rizqo menjadi hukum mad iwad
karena ada tanwin nasab yang diwakofkan. Cara bacanya, tanwin nasabnya diganti dengan harokat fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Dan di atas qaf ada tanda jim kecil, itu namanya jawazul wukuf, boleh berhenti, boleh lanjut ya. Kalau lanjut silakan aja, nggak apa-apa ya. Kalau dilanjut menjadi hukum idgham bigunah kalau dilanjut. Karena tanwin fathah ketemu waw. Cara bacanya tanwin fathahnya dimasukkan ke waw dan ditahan sampai terasa ke hidung kalau dilanjut. Tetapi kalau berhenti menjadi mad iwad. Lanjut. Wa ma matobi karena ada alif sebelumnya harokat fathah di ma dibaca panjang 2 harokat. Wa ma yatadzakkaru, ini za ditekan ke kaf ya, kaf bertasydid, yatadzakkaru illa. Ini hamzah ditekan ke lam bertasydid, illa la matobi karena ada alif sebelumnya harokat fathah di la dibaca panjang 2 harokat. Illa mai. Setelahnya ada hukum idgham bigunah karena nun sukun ketemu ya. Cara bacanya nun sukunnya dimasukkan ke ya dan ditahan sampai terasa ke hidung ya, mai. Jadi hukumnya idgham bigunnah. Mai yunib kita berhenti menjadi hukum mad arid disukun ya, karena mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya yaitu ya sukun sebelumnya harokat kasrah dini, huruf hijaiyah yang disukunkannya yaitu huruf ba, awalnya berharokat dhammah. Dikarenakan huruf hijaiyahnya huruf qalqalah jadi dipantulkannya. Jadi ada 2 hukum, mad arid disukun dan qalqalah kubra ya. Karena ini ba termasuk huruf qalqalah. Jadi pertama mad arid disukun panjangnya bisa 2, 4 sampai 6 harokat lalu dipantulkan ya menjadi hukum qalqalah kubra. Itu saja ya yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kekurangan tolong masukannya. Barakallahu fiikum.